Shalom, hari ini kita akan kembali belajar dari Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Inilah yang menjadi permulaan penulisan Alkitab. Nah, hari ini kita akan belajar secara khusus di ayat 2, 3, 4, dan ayatnya yang kelima. Di ayat 2 dijelaskan bahwa bumi itu belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sehingga di ayat 3 Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Mengapa Allah pertama kali mengatakan jadilah terang? Oleh karena di ayat 2 menjelaskan bahwa bumi ini belum berbentuk dan diliputi gelap gulita. Itulah yang menjadi alasan mengapa Alkitab dimulai dengan jadilah terang. Oleh karena di ayat 2 ada kata gelap gulita. Sehingga ketika Allah selesai menciptakan terang, Allah mengatakan terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Terang itu diberi nama siang dan gelap diberi nama malam. Nah, kita perlu memperhatikan kata terang di dalam ayat ini. Oleh karena, jikalau kata terang yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah benda-benda penerang, misalnya matahari, bulan, bintang, maka itu tidak akan sesuai dengan penulisan Alkitab. Oleh karena, benda-benda penerang diciptakan di hari keempat. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-14. Di ayat itu dijelaskan bahwa benda-benda penerang diciptakan di hari keempat. Nah, yang menjadi pertanyaannya saat ini, terang apakah yang dimaksudkan di dalam ayat 3? Oleh karena pada waktu itu benda-benda penerang belum ada. Belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada bintang. Nah, hari ini kita akan belajar siapakah yang dimaksudkan terang di dalam Kejadian pasal 3. Siapakah yang dimaksudkan terang di dalam ayatnya yang ketiga? Terang yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah Injil Yesus Kristus. Mari kita melihat ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mengapa terang itu harus bercahaya di dalam hati kita? Oleh karena sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita sama seperti hati yang kosong, diliputi kegelapan. Sehingga Allah berfirman, jadilah terang. Ketika terang itu masuk ke dalam hati kita, atau Injil ada di dalam hati kita, maka Tuhan melihat bahwa itu baik. Sehingga di ayat 3 dikatakan bahwa Allah memisahkan terang itu dari gelap. Terang itu diberi nama siang
dan gelap itu diberi nama malam. Kita juga perlu memperhatikan kata siang dan malam yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Oleh karena siang dan malam yang dimaksudkan di dalam ayat firman Tuhan, itu bukan siang dan malam yang kita bisa lihat setiap hari. Nah, kita bisa melihat ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang kelima. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Setelah kita menerima Injil, terang itu berada di dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus sendiri yang menjadi terang di dalam hati kita. Kita telah menjadi anak-anak siang, atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan melihat bahwa itu baik. Oleh sebab itu, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa hati setiap orang harus diterangi oleh Injil. Oleh karena ketika hati seseorang belum diterangi oleh Injil, keadaan hati mereka sama seperti tidak berbentuk, kosong, diliputi oleh gelap gulita. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan jadilah terang, sehingga Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Bagi orang-orang yang hatinya masih tinggal di dalam kegelapan, Tuhan Yesus ingin masuk ke dalam hati setiap orang untuk menerangi, sehingga mereka juga bisa menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu, ketika kita membaca Alkitab, kita perlu memahami dari pandangan Tuhan Allah. Melalui pandangan Alkitab atas penebusan, Kejadian pasal 1 ayat 3-5, terang yang dimaksudkan di dalam ayat itu ialah Yesus Kristus sendiri. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang kelima dan ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima dan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia, yaitu siapa? Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri datang ke dalam dunia untuk menerangi setiap hati yang kosong atau diliputi gelap gulita karena dosa. Sehingga Yesus Kristus itu sendiri masuk ke dalam hati kita, kemudian menjadikan kita anak-anak terang atau anak-anak siang. Sehingga ketika kita telah menjadi anak-anak terang, Tuhan melihat bahwa itu baik. Oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah menjadi anak-anak terang, kita perlu menjadi terang untuk orang-orang yang lain. Bagaimana cara kita untuk menerangi hati orang yang lain? Dengan memberitakan Injil, dengan menyampaikan Injil Yesus Kristus, yaitu Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan setiap dosa kita, dan oleh kebangkitannya membuktikan bahwa dosa kita telah selesai. Ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, maka mereka juga menjadi anak-anak terang. Mereka bukan lagi anak-anak malam, tetapi mereka sudah menjadi anak-anak siang. Oleh karena hati mereka sudah dipenuhi oleh terang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, sama seperti Paulus,
Kita dapat membaca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayatnya yang ke-13. Ketika Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya orang yang percaya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Di ayat itu dijelaskan bahwa Paulus melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Nah, jika kita melihat di dunia ini, mungkin kita bisa berpikir bahwa matahari adalah yang paling terang di antara benda-benda penerang. Tetapi ketika Paulus bertemu dengan Yesus Kristus secara pribadi, ia mengakui bahwa ia melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari. Siapakah terang itu yang datang menemui Paulus? Terang itu ialah Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena Tuhan ingin memilih Paulus, memanggil Paulus untuk menjadikan dia sebagai alatnya, sehingga melalui Paulus membawa terang, yaitu Injil, kepada bangsa-bangsa lain. Nah, sama seperti Allah ketika ia menciptakan terang, dia memisahkan terang dari gelap. Terang itu dinamainya siang, dan gelap itu diberi nama malam. Sama halnya dengan kita. Ketika kita menyampaikan Injil kepada seseorang, yaitu terang Yesus Kristus sendiri, pada saat itulah anak-anak siang dan anak-anak kegelapan dipisahkan. Orang yang menerima Injil atau terang itu, mereka menjadi anak-anak siang. Sedangkan orang yang menolak Injil itu menjadi anak-anak kegelapan. Jadi ketika kita menyampaikan Injil, pada saat itu ada orang yang menerima dan ada juga orang yang tidak menerima. Sama seperti Tuhan memisahkan terang dengan gelap. Nah, sama seperti dijelaskan di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa terang itu sudah ada di dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, mari kita terus memberitakan Injil, menyampaikan terang itu kepada orang yang lain, oleh karena saat ini ada masih banyak hati yang dipenuhi kegelapan, sama seperti kosong. Kita perlu memberitakan Injil kepada mereka, sehingga dari dalam hati yang gelap akan timbul terang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus melalui menerima Injil. Jadi melalui kehidupan kita terus berjuang untuk memberitakan Injil, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka juga menjadi anak-anak terang. Nah, tadi kita sudah belajar di dalam ayat yang kedua, kata gelap gulita, kosong, dan belum berbentuk, itu sama dengan keadaan hati orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka juga membutuhkan terang, yaitu Injil. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari masih tetap di ayat 2. Di situ dijelaskan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu tidak bisa mendarat. Mengapa? Oleh karena keadaan pada waktu itu gelap gulita. Nah, kita juga perlu membaca firman Tuhan ini dari pandangan Alkitab atas penebusan Yesus Kristus. Mengapa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Oleh karena tidak ada tempat untuk berdiam, sebab bumi pada waktu itu masih gelap. Firman Tuhan ini juga sama di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11.
Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, firman Tuhan itu menjelaskan ketika pada zaman Nuh kejahatan semakin bertambah banyak. Sehingga atas kasih karunia Tuhan, Tuhan memilih 8 orang, yaitu keluarga Nuh. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Setelah genap waktu yang ditentukan oleh Tuhan, maka air bah itu meliputi seluruh bumi. Tetapi Nuh dan keluarganya, mereka bisa selamat melalui bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, setelah lewat beberapa waktu kemudian, di dalam bahtera, khususnya di ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, di situ dijelaskan bahwa Nuh melepaskan seekor burung merpati. Jadi Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah bumi ini masih penuh dengan air atau sudah kering. Tapi pada waktu itu burung merpati itu kembali kepada bahtera. Mengapa? Oleh karena pada waktu itu dunia ini masih dipenuhi dengan air, sehingga tidak ada tempat bagi burung merpati ini, sehingga dia harus kembali ke bahtera. Nah, firman Tuhan ini berkaitan dengan Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Pada waktu itu roh Allah melayang-layang, tidak ada tempat untuk mendarat oleh karena keadaan dunia masih gelap. Dari pandangan Alkitab atas penebusan, firman Tuhan ini menjelaskan sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus juga ingin berdiam di dalam hati orang setiap manusia. Roh Kudus ingin berdiam di dalam hati setiap orang, tetapi tidak bisa oleh karena hati manusia masih dipenuhi kegelapan oleh karena dosa. Sehingga untuk Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, hal pertama kali yang harus diselesaikan adalah masalah dosa kita. Nah, itulah sebabnya Tuhan menjadikan terang. Ketika terang, yaitu Injil Yesus Kristus itu sendiri masuk di dalam hati kita, maka kita sudah dikuduskan. Dosa kita sudah diampuni. Sehingga Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian naik ke sorga. Setelah Yesus di sorga, Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu sendiri berdiam di dalam hati kita. Mengapa Roh Kudus bisa berdiam di dalam hati kita? Oleh karena dosa kita telah diselesaikan oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, itulah sebabnya Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi dari firman Tuhan ini Paulus menyadari bahwa firman Tuhan atau rahasia Injil itu sudah disiapkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Oleh karena Tuhan mengasihi kehidupan kita. Nah, dari pandangan Alkitab atas penebusan, kemarin kita sudah belajar bahwa di dalam Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 39 bagian B, di ayat itu menjelaskan bahwa kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Kata aku di dalam ayat itu menunjukkan kepada Yesus Kristus. Dan kitab suci yang dimaksudkan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 adalah perjanjian lama. Oleh karena pada waktu itu perjanjian baru belum tertulis, sehingga kita dapat belajar bahwa perjanjian lama menyaksikan tentang penebusan Yesus Kristus. Nah, jika kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Nah, mungkin jika kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 sampai ayatnya yang ke-5, jika kita hanya membaca secara harafiah saja, kita belum menyadari dengan benar.
Tetapi dari pandangan Alkitab Adas Penebusan, ayat 2, 3 sampai ayat yang kelima semuanya menjelaskan tentang satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Sehingga perjanjian lama juga memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus.